Oleh karena itu Mojopahit pengaruhnya menguasai dunia karena perdagangan yang didagangkan ada. Dari hasil lautnya ada, dari hasil tambangnya ada, dari hasil hutannya ada, dari hasil flora dan faunanya ada. Antara lain adalah pala itu. Maka dari itu sebenarnya Singosari itu adalah fondamen dasar berdirinya Mojopahit. Dan kekuasaan Mojopahit itu pengaruhnya minimal sekitar 341 tahun. Didasari oleh fondamen yang pernah diikrarkan atau disumpahkan oleh Prabu Kertanegara di Singosari. Fondasinya kayak ya? Fondasinya kurang lebih ucapannya demikian. Prapta eka dharma putra Nusantara ingsun tan hamukti palapa lamun durung eka ing Nusantara. Jadi beliau itu tidak merasa puas lamun durung eka ing Nusantara. Kalau Nusantara itu belum merupakan satu kesatuan bangsa yang kukuh, kokoh, dan kuat. Nah itu sumpah itu mungkin yang selanjutnya dimaksud sumpah Gajah Mada itu mungkin itu ya. Lalu karena terus dilanjutkan oleh Mojopahit itu. Oleh karena itu jauh-jauh pada tahun 60-an Bung Karno itu sudah membuat satelit yang namanya satelit Palapa. Karena Bung Karno pengen pengaruhnya mengulangi kewibawaan Mojopahit dalam seluruh dunia. Dan Bung Karno jauh-jauh sudah menjangkau tentang modernisasi, ya, modernisasi tentang dunia dan zaman yang digitalisasi ini. Dengan satelit itulah nanti bangsa itu akan terpengaruh seluruh dunia. Artinya paling tidak secara komunikatif akan bisa mempromosikan. Nah, oleh karena itu kembali ke saya dulu pernah dipesani Bung Karno Jatim besok sing nerusnya Bapak. Jadi tugas saya itu ya berat banget. Kenapa? Artinya meneruskan itu ya menjaga keluarganya, ya meneruskan ajarannya, ya meneruskan cita-citanya. Padahal seorang Jatikusumo ya manusia biasa yang secara finansial ya justru di bawah mungkin setatar dengan kaum marhen ya. Memang hidup ini kalau dikejar oleh kepentingan material justru itu yang menghancurkan manusia ya. Material penting khususnya anak-anak muda. Saya berkali-kali kepada yang muda-muda harus jadi orang kaya, harus jadi orang kaya karena kita hidup di surga. Tambangnya hasilnya macam-macam, batunya akek-akeknya gini nih terkenal. Jadi inilah kewajiban pemerintah yang sekarang tuh harus mengakomodir semua yang ada di bumi Indonesia itu untuk kita tawarkan ke forum internasional. Misalnya sekali tempo bupati wali kota itu mengadakan pameran ya, yang pameran itu diikuti oleh masyarakat umum. Misalnya tukang rombeng boleh ngikuti ya, toko-toko boleh ngikuti. Lah tugasnya konglomerat itu adalah tinggal memfasilitasi dan memberi keringanan masalah akomodasi dan lain sebagainya ya. Karena apa? Karena yang masih setia terhadap bangsa ini justru rakyat jelata, kaum marhen. Kenapa? Karena mereka merasa tidak bisa hidup tanpa bumi ini. Secara tidak langsung mereka pun ikut merawat dengan baik. Nah, sayangnya kadang-kadang karena kebutuhan ekonomi yang terlalu bersaing dengan dunia global, internasional, itu kadang-kadang lupa. Misalnya ya, di Singosari dulu terkenal dengan langsep Singosari. Ya. Duku Singosari, langsep Singosari, waduh seger banget. Ya. Nggak ada. Sekarang kalau adik-adik pergi dari Malang ke Surabaya lewat Singosari, ada jual langsep. Itu dari daerah Tumpang.
Oh, Sudah lain lagi, Langsep Singosari itu rasanya udah beda. wah sudah beda. Dan ini masih ada beberapa pohon. Kami akan mencoba membudidayakan. Sudah kemarin itu di sana ada seorang tokoh, kebetulan masih telah dari dalam Keraton Solo juga, yang mengembangkan budaya. Misalnya membudayakan batik, lalu pohon-pohon yang asli itu dipelihara lagi, dikembangbiakkan gitu. Nah, mudah-mudahan nanti bisa terwujud ya. Lalu yang kedua, potensi alam ini sudah merupakan suatu hal yang sangat menjanjikan. Dalam hal ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Pak atau Bu Corona ya. Pak atau Ibu saya tidak tahu, tapi justru dengan Corona itu kita menjadi comeback to zero lagi, kembali ke titik nol, bisa merenung ya, bisa lebih sakti ya. Semua kita bisa merenung, nengok ke belakang, kok sampai seperti ini ya, karena semua yang ada bumi itu diciptakan oleh Sang Maha Kuasa. Karena mungkin manusia sudah semakin lalai, semakin dan semakin, lalu adalah corona itu ya. Misalnya begini, peristiwa tahun 65 seperti itu jangan dipikir kalau orang yang sudah diselesaikan dengan cara yang abnormal tanpa seizin Allah ya, meskipun ucapannya itu Allahu Akbar gitu ya, tapi kalau menghilangkan nyawa manusia, hukumnya itu tetap ada. Lalu apa bedanya harimau dengan manusia? Iya. Kalau harimau makan manusia nggak salah, nggak dosa sama sekali, karena memang hukumnya itu dia harus makan daging, makan ini ya. Tapi kalau manusia memakan manusia, itu hukumnya waduh sudah sama dengan bertentangan dengan yang maha. Dan itu biasanya adalah arogansi dari emosi-emosi yang keterlaluan dan tidak dipikirkan secara jernih. Makanya peristiwa akhir-akhir ini merupakan suatu hal sejarah yang harus dilampaui. Bahkan di dalam buku saya Jagat Merenovasi Diri, dulu saya katakan manusia di muka bumi itu mungkin akan hanya disisakan 28,3%. Komanya saya tulis 28,3%. Loh kok kemelelet? Iso tahu koyok Tuhan aja gitu loh ya. Loh, memang saya bertanya kepada Tuhan. Tuhan itu bisa ditanyain, kalau enggak berarti mahanya kurang satu. Tuhan itu bisa dipegang, Tuhan itu bisa saking sabarnya, saking luhur budinya, saking maha pemurahnya ya. Allah itu ya, maaf ya bahasanya agak kasar sedikit, dikencingi, diberain, dibeoli, dibendemi batang, dipendemi macam-macam, masih tetap memberi bunga yang indah dan harum, masih tetap memberi biji-bijian yang dimakan oleh ciptaannya, yaitu manusia. Apa bentuknya? Ya alam ini atau bumi ini. Makanya ya kakek ini sudah terlanjur menjadi manusia idealis yang terlaluan ya. Saya itu pedomannya rumah itu kalau nggak besar nggak puas. Barang-barang yang saya taruh di dalam rumah saya itu semua harus bernilai. Dan guru saya siapa? Guru saya satu, guru sejati yang ada di dalam tubuh saya. Yang kedua, guru secara umum adalah guru yang pernah mendidik saya. Mulai dari SD, SMP, sampai SMA, sampai perguruan tinggi. Ya yang terakhir, Maha Guru saya memberi didikan supaya otak saya itu menjadi otak manusia yang betul-betul benar berperilaku di tengah-tengah masyarakat secara umum. Ya Bung Karno, tidak ada lain guru saya itu. Di samping kok kebetulan masih satu keluarga ya, dan pesan beliau itu memang harus saya lakukan apapun yang terjadi, minimal itu. Selain pesan yang tadi, Bung Karno pernah mengatakan, besok Jati yang meneruskan Bapak. Ada nggak yang pesan lainnya yang pernah yang dengarkan secara langsung dari beliau? Selain itu. Yaitu saya waktu itu masih SMA kelas 3 ya.
SMA kelas 3 waktu nyekar ke Yang Putri di Bendogrit Blitar sana. Itu sebelumnya Bung Karno telepon ke ibu gitu ya, Bu Wardoyo. Karena saya sejak kecil, saya dan adik saya nomor 5 itu diambil anak pungut oleh beliau. Terus Pak D saya, Insinyur Sawito, itu dosen di ITB sana, dosen pertanian. Itu ke ibu pesan begini, Bu Wardoyo, yuk, ya beneran aku titip Jati ya. Jati iki dadekno wong gitu, iku dalang pinter, nari pinter ngono lah. Kebetulan saya masih muda itu kan ya rada resik, rupane rada ganteng gitu ya. Jarine wong-wong. Jarine cewek-cewek li. Jadi Bu Wardo itu tahu saya tuh seneng banget di sana lah. Sampai kalau ibu itu sendirian, Pak Wardoyo lagi kundur ke Solo, itu ibu itu satu kamar tuh yang nunggu tidur tuh saya sambil cerita gitu. Saya tidur di kamar, mau ibu di tempat tidur, saya di bawah gitu sambil cerita, ibu tuh cerita macam-macam gitu. Nah, Bung Karno kamarnya sebelahnya. Nah, waktu itulah saya mengetahui betul bahwa Bung Karno itu orang besar nomor 1 di dunia. Tapi pribadi, perasaan dan pikirannya itu betul-betul nol total. Tidak merasa bahwa beliau itu orang pandai, orang jabatannya tinggi, orang kuasa. Di Blitar itu kan sering ada pagelaran wayang kulit. Dan dalang favoritnya itu Pak Gito Swotko dari Kademangan sana. Bung Karno itu ya kalau tidur dulu sore, tidur di kamar gitu. Setelah itu ya lihat sama-sama di tengah-tengah masyarakat gitu. Tengah-tengah masyarakat, cuma selalu pakai kopiah, itu memang selalu. Ya karena beliau itu nun sewu, ini rambutnya agak butak sedikit. Jadi, nah dari sinilah saya betul-betul memahami. Oleh karena itu akhir-akhir ini saya lagi mencoba menulis buku yang sedang saya kerjakan. Saya tulis adalah Misteri Gunung Arjuna. Karena Gunung Arjuna itu merupakan gunung purba yang sudah mati kebun dan kawahnya. Dan Bung Karno kenapa kok senang melihat wayang Purwo? Karena wayang Purwo itu kidung agung, tembang dulu kidung yang ada di lereng Arjuna. Yang ini ditulis dalam lontar-lontar yang kebanyakan itu diboyong Raffles. Ada berapa ton itu ke Eropa itu. Makanya dalam kesempatan yang akan datang mungkin saya itu akan menjadi tamunya kerajaan di Inggris sana, karena saya mempunyai sebuah lukisan yang karyanya William Churchill, Perdana Menteri Inggris pada waktu Perang Dunia Pertama. Itu mau Perang Dunia Kedua apa pertama itu ya. Itu mau saya kembalikan ke sana. Kalau saya jual itu mungkin nilainya tinggi. Tapi saya tidak materialistis, saya lebih baik saya kembalikan ke sana sebagai ucapan terima kasih. Di samping si nakalnya si Raffles memboyong lontar-lontar yang jumlahnya berapa ton ke Eropa itu, ya untung diselamatkan Raffles. Kalau enggak di sini ya mungkin wes turut rombeng disuwei enggak karu-karuan, karena bangsa kita itu mungkin inilah yang dikatakan gila-gilo Cina Londo gari sak judo, wong Jawa gari separuh, itu mungkin sekarang ini Jorajo hanya 100 tahun sekali. Peristiwa angka 20 jejer-jejer itu. Oleh karena itu ini jangan-jangan merupakan satu bacaan buat manusia. Kita harus ekstra hati-hati. Kok kebetulan kira-kira 2 bulan yang lalu saya melihat berita yang dikirimkan ke saya, video yang disuting dari lewat pesawat udara apa satelit gitu ya. Waduh, kutub utara udah lelah. Dan ikan-ikan di laut itu pada pengen darat. Ikan kecil-kecil tuh pengen darat. Itu di pantai-pantai di Filipina,
di pantai-pantai di Laut Selatan sudah juga ada, dan akhir-akhir ini saya itu kenal seorang paranormal kulit putih dari Jerman namanya Jerry. Itu beliau bilang begini, beliau sekarang berada di daerah pantai selatan karena beliau pengen menyelamatkan rakyat di pantai selatan. Duh, kenapa diselamatkan? Ada dua sebab, Pak. Satu, pantai selatan itu akan dibuat lintas selatan, lintas timur, lintas selatan. Jadi di sana akan menjadi daerah yang ramai. Saya tidak ingin rakyat Indonesia itu nanti terus-menerus menderita karena belum ada orang-orang yang memperhatikan tentang kebahagiaannya sampai dia itu hidup di tengah-tengah kampung, mengantisipasi, ngajak nanti kalau ada apa-apa tolong siap-siap gini gitu ya. Dan kemarin ngomong-ngomongan seharian dengan saya di Sumbrawan sana, saya kenalnya di Sumbrawan. Lalu dia sekarang pamit ke saya, mampir di rumah saya sini, lalu ke Laut Selatan, malah minta dibukakan tarot juga. Dia seneng tarot, seneng banget saya ceritakan tentang tarot. Dan dia itu anehnya bilang apa? Indonesia nanti, Romo, kalau bilang saya enggak tahu siapa yang ngundang saya Romo. Romo, di Indonesia nanti itu akan menjadi baik kembali kalau sudah dipimpin oleh seorang raja gitu. Lah rajanya siapa dan dari mana? Wah, itu alam nanti yang menentukan, alam. Hanya kelihatannya bangsa Indonesia harus mengalami suatu peristiwa yang agak menyusahkan. Sajak salaman dengan saya, jabatan tangan gitu. Karena apa? Saya di dalam buku sudah menulis Indonesia nanti akan melampaui peristiwa di mana